merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya siap mengikuti uji kinerja pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baik. Baiklah, Nak, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Oh iya, Wiki silakan. Pagi ini kita berjumlah 25 orang. Saya lihat hadir semua pagi ini ya. Hadir, Bu. Baik, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesehatan sehingga pagi ini boleh hadir semua ke sekolah. Nah, pada pagi hari ini untuk memupuk nasionalisme kita, pagi ini kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Namun sebelumnya anak-anak ibu saya mohon berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, jadi seperti lirik lagu dalam Garuda Pancasila tadi, ayo maju, maju. Nah, kamu juga sebagai pelajar harus terus maju, ya, untuk meraih cita-cita. Punya cita-cita kan, Nak? Punya, Bu. Oke, coba si Wiki apa cita-citanya? Jadi, oke, jadi TNI, amin, ya. Pasti kamu juga memiliki cita-cita yang berbeda-beda, ya kan? Iya, Bu. Ya, apapun cita-citanya, Nak, semoga bisa terkabul ya dengan kamu terus belajar sebagai seorang pelajar supaya bisa mewujudkan cita-citamu. Oke? Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait cerpen atau cerita pendek, yaitu menganalisis unsur pembangun cerpen. Ayo, siapa yang masih ingat unsur-unsur pembangun sebuah cerpen itu apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Oke, Wiki silakan. Tentu dari sebuah cerpen ada dua pembangun unsur-unsurnya, yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Oke, terima kasih. Jadi unsur pembangun sebuah cerpen itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja itu unsur intrinsiknya? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Oh iya, si Chris silakan. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Demikian. Oke, terima kasih ya. Kembali saya ingatkan bahwasanya unsur intrinsik itu terdiri dari yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada latar, yang keempat Tokoh, yang kelima sudut pandang, yang terakhir adalah amanat. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari KD 3.9 dan KD 4.9 ya. Jadi fokusnya kita di sini adalah KD 4.9, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur
pembangun cerpen. Nah, ada pun indikator pencapaian kompetensi yaitu ada dua. Yang pertama, menyusun sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, mempresentasikan cerita pendek yang telah disusun dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, melalui tahapan pembelajaran model pembelajaran project based learning, siswa mampu yang pertama menemukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek yang dibaca oleh peserta didik. Yang kedua, mampu menyusun sebuah teks cerita pendek. Yang ketiga yaitu mempresentasikan cerita pendek yang telah disusun dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, jadi itu adalah ada 3 tujuan yang akan kamu capai ketika kamu nanti menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi karena materi kita terkait mengonstruksi sebuah cerita pendek, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah membuat cerpen? Pernah ya. Siapa yang sudah pernah membuat cerpen? Saya, Bu. Oke, Alprima. Oke, apakah kamu ketika membuat sebuah cerpen itu Sudah, Bu, mulai dari tema udah lengkap, lalu alur, latar, tokoh, baru sudut pandang dan amanat sudah lengkap. Oke, itu sangat bagus ya. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, baik. Nah, sebelum kamu mengonstruksi sebuah cerpen, kira-kira hal yang pertama sekali kamu lakukan apa, Nak? Apa yang pertama sekali dilakukan? Iya, Sarah? Ya, yang pertama adalah menentukan tema. Oke, ya benar. Apalagi setelah menentukan tema? Oh iya, Nora? Menyiapkan amanat. Iya, menyusun atau menyiapkan amanat. Benar. Oke, ada lagi? Ada, Bu. Oh iya, Marni silakan. Membuat kerangka. Membuat kerangka, ya benar sekali ya. Nah, jadi untuk lebih memahami lagi langkah-langkah yang dilakukan dalam mengonstruksi sebuah cerpen, mari kita sama-sama memperhatikan sebuah video. Sini ada sebuah video, silakan diperhatikan dan catat hal-hal penting.
pendidikan. Ya, kamu tentukan dulu temannya. Yang kedua adalah penentuan alurnya. Ya, alur maju, alur mundur atau alur campuran. Ya, yang ketiga adalah penentuan latarnya. Ya, latar ini memuat 3 hal, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Oke, selanjutnya apa lagi? Tokoh. Iya, penentuan tokoh ini sangat penting ya. Tidak mungkin kamu bercerita tidak ada tokohnya atau pelakunya, iya kan? Iya. Selanjutnya penentuan tokoh. Kemudian sudut pandangnya. Apakah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga? Selanjutnya amanatnya ya. Amanatnya ataupun pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca apa? Itu harus ada di dalam sebuah cerpen. Kemudian penggunaan gaya bahasa ya. Nah, menarik tidaknya sebuah cerpen itu adalah tergantung gaya bahasa yang kamu gunakan ya. Semakin menarik gaya bahasa yang kamu gunakan, maka pembaca juga akan tertarik untuk membacanya. Dan yang terakhir adalah melakukan penyuntingan ya. Penyuntingan perlu dilakukan untuk melihat apakah adanya bahasa-bahasa yang kurang tepat, apakah ada ejaan yang kurang tepat. Jadi situlah berfungsi adanya penyuntingan. Oke, baik. Sekarang kamu akan mengerjakan tugas, yaitu ya, di mana di sini kamu akan mengerjakan ada 2 soal ya, yaitu terkait dengan intrinsic cerpen, dan kemudian kamu akan menulis sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur pembangun cerita. Nah, jadi tugas ini kita lakukan secara berkelompok seperti biasa. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD sama kamu. Kelompok 1. Ya. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Oke. Nah, jadi kamu mulai mengerjakannya. Saya berikan waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya. Dan ingat, selama melakukan diskusi ini saya akan melakukan penilaian, mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan ya. Jadi sebagai kepada setiap kelompok ya, dibagi tugasnya, siapa yang mencari unsur-unsur intrinsiknya, siapa yang membuat kerangka dalam pembuatan cerpennya. Jadi semua harus sama-sama bekerja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Selamat mengerjakan. Saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Oke, ayo semangat ya. Ingat, sikapnya tetap saya nilai. Oke, kelompok 3 ada masalah nah? Tidak. Kelompok 2 bagaimana nak? Aman? Akan dilanjutkan? Kelompok dulu ini nak, bagaimana aman? Ingatnya tetap cerpennya harus menggunakan unsur intrinsiknya. Itu ke-6 unsur tersebut harus ada di dalam cerpen yang kamu buat. Kelompok 1 nak, bagaimana? Aman? Sampai di mana cerpennya? Sudah membuat kerangka ya? Oke, baik. Kita akan melanjutkan ya nak. Berbagi tugas ya nak.
Ya nak, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, sudah nak, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Dimulai dari kelompok 1 ya. Jadi di sini kita tadi mengerjakan 2 soal. Yang pertama yaitu identifikasi unsur dari sebuah cerpen, ya. Dimana tadi di situ sudah ada sebuah cerpen, ya. Di sini kamu disuruh mencari unsur intrinsik cerpen, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah nanti kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kamu yaitu mengonstruksi sebuah cerpen. Namun yang pertama sebelumnya, mari kita sama-sama dulu mendengarkan cerpen yang telah kamu identifikasi. Coba Nora silakan baca cerpennya. Masih dalam
Ia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih ben harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana, Karyamin melihat seorang lelaki dengan baju motif batik tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak, kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah papamu. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Cari kau di rumah tak ada, di pangkalan batu tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beleng, Din. Di Gerumbul ini hanya kamu seorang yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Senyum karya Ahmad Tohar. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu adalah cerpen yang akan kamu identifikasi unsurnya. Nah, sekarang saya mau kelompok satu yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan, ayo siapa yang mau presentasi? Oke, lumayan, silakan. Baik, menurut kelompok kami, unsur intrinsik cerita pendek yaitu tema itu kritik sosial, tokoh yaitu Karyami dan Pak Pamong, alur yaitu maju, latar yaitu tempat pangkalan batu waktu siang hari, sudut pandang yaitu orang ketiga, amanat bersikap baik terhadap rakyat miskin, jangan menambah penderitaan. Gaya bahasa yaitu gaya bahasa menggunakan majas ironi, yaitu menagih bantuan pada rakyat miskin. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana, ada kritik dan tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Oke, baik, kita beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya saya mau dari kelompok 3 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami yang berdasarkan unsur intriksi dalam cerita pendek yang dibacakan teman kami Nora Evelindra. Unsur intriksi yang terdapat dalam cerita pendek tersebut ialah tema. Tema yang terdapat dalam cerita pendek tersebut adalah kritik sosial. Dan tokoh yang terdapat di situ Karyamin dan Pak Pamong. Alur. Alur dalam cerita tersebut adalah alur maju. Yang berikutnya latar. Latar pada cerita tersebut ialah pangkalan batu dan waktunya di siang hari. Sudut pandang dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat dalam cerita pendek tersebut yaitu bersikap baik terhadap rakyat miskin, jangan menambah penderitaan. Dan gaya bahasa yang terdapat dalam cerita tersebut adalah gaya bahasa menggunakan majas ironi, yaitu menagih bantuan pada rakyat miskin. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok 3. Bagaimana, ada kritik atau salah? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Coba kita lihat hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo, siapa yang presentasi dari kelompok 2? Siapa? Oke, Wiki, silakan. Presentasikan hasil diskusi kami dari cerita yang telah dibacakan teman kami Nora Evelyn, yaitu unsur intrinsik cerita pendek. Itu temanya yaitu kritik sosial, tokohnya Karyamin dan Pak Pamong, alurnya maju, latarnya tempat pangkalan batu waktu di siang hari. Sudut pandang itu sebagai orang ketiga, amanat bersikap baik terhadap rakyat miskin, jangan menambah penderitaan. Sebagai gaya bahasa, itu gaya bahasa menggunakan majas ironi, yaitu menagih bantuan kepada rakyat miskin. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 4, bagaimana? Hasil diskusi kami sependapat dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Sependapat dengan kelompok 2 dan kelompok 3 ya, yaitu terkait unsur intrinsiknya. Sama berarti ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, baik, terima kasih. Kamu sudah mampu
mencari unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kamu terkait mengkonstruksi sebuah cerpen. Oke, baik, saya mulai dari kelompok 3 dulu ya. Satu orang mempresentasikan ke depan. Ayo silakan maju, Nak. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang membuat sebuah teks cerpen. Adapun teks cerpen yang telah kami buat yaitu tentang Edi yang pergi study tour. Dalam cerita cerpen ialah saya akan menceritakan tentang Edi yang pergi study tour. Namaku Edi dan aku sekarang sudah kelas 11 di salah satu SMAN di kotaku. Sudah menjadi rutinitas di sekolah bagi kelas 11 selalu diadakan wisata sekolah. Wisata masih kurang 1 bulan lagi dan semua teman-temanku yang turut serta membayar kecuali aku. Pada malam itu, tepatnya sebelum acara, suasana rumah terasa begitu dingin. Walaupun bukan musim penghujan, tetapi malam itu suasana seakan lebih dingin dari biasanya. Semua orang di dalam rumah tidak ada yang berani bicara, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari semua anggota keluarga. Bukannya mereka kecewa ataupun marah padaku, tetapi karena semuanya pusing bagaimana cara membayar iuran wisata sekolahku yang tinggal sebentar lagi. Pada awalnya, karena tidak tega melihat keluargaku, aku memutuskan untuk mundur saja dan tidak ikut study tour. Tetapi belum selesai aku berkata, tiba-tiba ayahku langsung membantahnya. Padahal biasanya ayah orangnya tidak bicara banyak. Tetapi apapun yang terjadi, kamu harus ikut. Sekarang cepat tidur. Besok ayah akan membayarkan semua kekurangan biaya akan ayah lunasi, tegas ayahku. Aku pun menuruti perkataan ayah. Aku menuju kamarku dengan perasaan kacau. Bukannya aku merasa egois, tetapi aku tahu jika saat itu ayah tidak ada uang buat bayar iuran study tour. Dengan sekuat tenaga ku coba untuk memejamkan mata dan berusaha untuk tidak memikirkannya. Ditambah lagi isak nangis dari ibuku di ruang tengah yang terdengar lirih membuatku semakin tidak nyaman untuk tidur. Aku sangat mengetahui mengapa ibu menangis seperti itu. Namun ayah sendiri tetap bersikeras menyuruhku ikut study tour. Karena ayah merupakan sosok pria yang tidak akan membiarkan buah hatinya sedih dan malu karena ketidakmampuannya. Pada malam itu, malam yang semakin larut dan menunjukkan pukul 9 malam. Ayah serta yang lainnya yang masih terjaga serta berpikir untuk mencari biaya sedang berdiskusi di ruang tengah. Secara tiba-tiba, pintu rumah diketuk dan sontak itu mengagetkan mereka. Ternyata seorang tetangga datang ke rumahku dengan membawa amplop coklat. "Selamat malam, Pak. Mohon maaf saya datang malam-malam begini," ujar tetanggaku. "Tidak apa-apa, Pak. Kita semua juga belum tidur kok. Mari silakan masuk," sambut ayah dengan ramah. Selanjutnya keduanya berbincang santai. Kemudian tetanggaku menyerahkan amplop coklat sambil berkata, "Mohon maaf, Pak. Ini adalah uang pembayaran tanah yang dijadikan jalan desa beberapa bulan lalu." Sontak saja itu membuat ayahku terkejut. Bagaimana tidak secara tiba-tiba ayah mendapatkan uang yang tidak pernah terbayang sama sekali dan tiba-tiba diantarkan ke rumah begitu saja. Beberapa bulan yang lalu ayah memang merelakan sebagian kecil tanahnya untuk dijadikan jalan umum. Akan tetapi dari pihak desa, tanah tersebut diputuskan untuk dibeli. Sepulangnya tetanggaku, tiba-tiba ibuku langsung ke kamarku sambil memelukku dengan erat. Ibu menangis terseduh-seduh karena bahagia sambil memelukku. Kemudian ayahku masuk ke kamarku, lalu menyerahkan uang pembayaran study tour kepadaku. Air mataku pun sudah tak tertahan lagi. Malam itu aku menangis bahagia dalam pelukan ibuku, serta tak henti-hentinya ucap rasa syukur di hati dan lisan. Dalam teks cerpen kami ini, kami telah menentukan beberapa struktur unsur intriksi yang terdapat dalam teks tersebut. Yang pertama, tema.
tema yang terdapat dalam teks yang telah kami buat ialah tentang Edi yang pergi study tour. Tokohnya Egi, ayahnya Egi, dan ibunya Egi, serta tetangganya Edi. Alurnya alur maju. Tempat dalam cerita kami tersebut ialah rumah Edi. Waktu malam hari dan tepat pukul jam 9 malam. Sudut pandang yang terdapat dalam teks cerita kami ialah sudut pandang orang pertama. Amanat yang terdapat di situ ialah tetap semangat dalam meraih cita-cita dan tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan gaya bahasa yang kami temukan ialah gaya bahasa menggunakan bahasa lugas. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Nah, ada kritik atau tanggapan terhadap kelompok 3? Saya Bu, Oh iya, kelompok 1 silakan. menurut saya Bu, hasil diskusi mereka sudah bagus, sesuai dengan kriteria baik itu temanya dan beberapa yang menyusun arti instik ya. Oke, demikian. Oke, terima kasih kritikan dari ataupun tanggapan dari kelompok 1. Bagaimana, ada lagi tanggapan? Tidak ada? Oke, baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mau tampil? Oke, Naomi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang berjudul Menemukan Dompet. Selama berbulan-bulan ini aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar, tiap hari hanya luntang-lantung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan mau mencoba usaha, tetapi modal belum ada. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tempatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikannya dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian, aku pun membuka isi dari dompet itu. Alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat-surat penting, kartu ATM, kartu kredit, serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Wah, rezeki nomplok nih, ujarku dalam hati. Akan tetapi aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemilik dalam KTP. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku dan menceritakan semua problem masalahku. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompet. Aku pun mencari-cari alamat serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Handi? Tanyaku pada orang di halaman rumah itu. Iya benar Mas, Anda siapa? Dan ada keperluan apa? Jawab tukang kebun dan ditimpali pertanyaan buatku. Oh, perkenalkan, saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Bapak Handi. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau. Jawabku setelah memperkenalkan diri. Selama di pengungsian hujan pun tidak kunjung berhenti. Aku pun diminta meliburkan diri dari sekolah oleh ayah dan ibu karena sebagian besar buku dan pakaian seragam pun tidak ada yang kami bawa ke pengungsian. Tidak ada yang menyangka hujan deras terus mengguyur daerah rumah kami hingga 3 hari setelahnya. Hari keempat, setelah hujan berhenti, kami kembali ke rumah. Kondisi rumah sudah sangat berantakan dan banyak dari barang-barang kami yang rusak serta hanyut terbawa air. Ayah memandang ke arah aku dan ibu lalu mengatakan, hujan sudah berhenti. Sekarang saatnya kita kembali membersihkan rumah kita. Kalian mau membantu ayah bersih-bersihkan? Aku dan ibu serentak menjawab dengan anggukan. Saat kami sedang bersih-bersih, terdengar salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Aku pergi ke depan rumah
dan menemukan sahabat-sahabat di sekolah. Ternyata mereka datang untuk menanyakan kenapa aku tidak masuk sekolah selama 3 hari terakhir. Aku pun menjelaskan mengenai banjir mendadak yang melanda lingkungan tempat tinggalku. Melihat aku, ibu, dan ayah yang sedang bersih-bersih, mereka pun menawarkan diri untuk membantu kami. Teman-teman sekolahku membantu hingga rumah kembali bersih dan kemudian menghabiskan waktu bersamaku untuk menginformasikan pelajaran-pelajaran yang aku lewatkan selama tidak masuk. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti mereka. Sahabat yang dikala aku susah dan tidak ragu mengulurkan bantuan di masa sulitku. Baik, demikian cerita cerpen kami. Adapun unsur intrinsik yaitu tema persahabatan, amanat, sahabat setia membantu di masa-masa sulit. Alur maju, setting rumah, penekohan, aku sabar, menurut pada orang tua, rajin membantu orang tua. Ayah sabar, tidak banyak mengeluh, dapat mengendalikan kekhawatiran. Ibu khawatir, sahabat aku senang menolong, perhatian rajin. Sudut pandang orang pertama tokoh utama terlibat dalam cerita. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, terima kasih penampilan dari kelompok 2. Bagaimana, ada yang mau menanggapi? Oh iya, dari kelompok 4 silakan. Kami cerpen yang dibacakan oleh kelompok 2 dan 3 sudah lengkap dan Baik, terima kasih. Oke, jadi hasil dari penampilan kamu selama mempresentasikan hasil diskusi kamu itu sudah bagus ya. Semua unsur intrinsik dalam sebuah cerpen sudah terlihat dari cerpen yang kamu buat. Oke, kita beri aplaus dulu, kita support. Oke, jadi penilaian saya semua kelompok mendapatkan nilai 90. Oke, semangat ya. Oke, baiklah nak. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Naomi. Oke. Kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwasanya kita harus memperhatikan unsur-unsurnya seperti menentukan tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi diingat nak, kalau dalam pembuatan sifat cerpen itu kamu harus memperhatikan keenam unsur intrinsik tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai saat ini? Iya, Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan melakukan evaluasi. Silakan kamu isi nanti, Nina. Oke, silakan diisi. Saya beri waktu 5 menit. Silakan diisi.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kita kelas silakan dikumpulkan. Sudah semua? Oke ya. Oke, terima kasih. Jadi ini nanti akan saya periksa di rumah ya. Sejauh mana kemampuan kamu menyerap pelajaran kita selama pertemuan pertama hingga pada pertemuan hari ini. Oke. Baik, karena sebelum kita masuk pelajaran, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Tommy. Pelajaran hari ini saya mengatakan wawasan saya bertambah dalam membaca cerpen. Harapan saya untuk pembelajaran berikutnya tetap menggunakan model dan metode pembelajaran seperti ini. Oke, baik, terima kasih dari Tommy. Baiklah nak, untuk menambah kemampuan kamu dalam membuat cerpen, tugas kamu di rumah adalah membuat cerpen. Tadi kan kamu mengerjakannya secara diskusi ya. Nah, jadi ini tugasnya adalah tugas individu. Ya, kamu membuat cerpen bisa berdasarkan pengalaman kamu pribadi atau pengalaman orang lain. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, Melani, silakan. Terima kasih kepada Melani. Baiklah nak, demikian sajalah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat-sehat ke depan agar pertemuan berikutnya kita bisa hadir kembali seperti saat ini. Demikian saja, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.